mendengar penuturan ulama terkenal dari Mesir, Al-Imam As-Suyuti, memberikan komentar tentang Nusantara kita nih Pak. Kata beliau, beruntunglah orang-orang di Nusantara ini, karena diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanah air yang begitu subur dan indah. Kata beliau, ini merupakan karunia yang Allah berikan kepada kita. Bahkan digambarkan Nusantara ini seperti secuil taman dari taman-taman yang ada di surga. Saking subur dan indah dan negeri ini. Tapi memang sangat disayangkan, beratus-ratus tahun masyarakat Nusantara ini yang mayoritas penduduknya beragama Islam ternyata belum sejahtera. Bahkan kalau menyebut istilah sekarang, banyak masyarakatnya prasejahtera sebagai pengganti kata miskin. Kita kan paling pintar tuh Pak ya, mengolah kata, mengganti kalimat dengan istilah-istilah yang kelihatannya enak didengar tapi sebetulnya menyakitkan. Terakhir, kata kafir itu nggak boleh diucapkan, harus diganti dengan non muslim. Seperti itulah ya, pandainya memainkan kata-kata. Lah mengapa begitu ya? Sampai kemudian berbagai macam lembaga mengerahkan umat Islam ini, istilahnya dikeruk hartanya ya, dalam bentuk ibadah yang dinamakan ibadah berupa zakat itu Pak. Tidak mampu mendongkrak, mengangkat umat Islam dari garis kemiskinan itu. Padahal zakat itu ya merupakan ibadah yang banyak lembaga ya, baik itu lembaga pemerintahan, lembaga swasta, ormas-ormas Islam, partai-partai politik membuat itu lembaga-lembaga zakat itu Pak. Sampai ditarik zakat yang tidak populer, zakat profesi pun diterapkan. Zakat profesi ini zaman Nabi nggak ada, zaman sahabat juga nggak ada, dan tidak punya rujukan yang kuat. Bapak cari Quran nggak akan ketemukan zakat profesi, di hadis pun nggak ada. Zaman tabi'in juga tidak ada. Zaman khilafah tidak pernah ada zakat profesi itu. Baru setelah tahun 1969 tuh, ketika Syekh Yusuf Al-Qaradawi membuat buku bernama Fiqhus Zakat, baru semua masyarakat berlomba-lomba merumuskan tuh tentang zakat profesi itu. Bahkan kadang-kadang zakat profesi itu dihubungkan dengan zakat pertanian, yang dia punya nisab itu kecil, sehingga setiap orang dengan pendapatan kecil pun wajib zakat karena menggunakan rumusnya zakat pertanian ya. Ada banyak fatwa, bahkan dibuatkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Masih kurang puas, bikin peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2014 dalam rangka apa? Mengeruk potensi umat Islam itu dari sisi kekayaan agar semua terangkum dalam zakat itu, termasuk zakat profesi. Padahal kalau sekiranya mau jujur, zakat profesi itu penghasilan itu boleh dimasukkan ke dalam zakat mal, tidak dibuat secara khusus. Zakat mal, zakat kekayaan itu sudah menampung zakat profesi itu. Kan zakat itu cuma ada 4 Pak. 1 peternakan, 2 pertanian, 3 emas perak, 4 perdagangan. Itu saja yang ada dalam Quran maupun dalam hadis ya. Saya teruskan. Jadi dasar hukum zakat profesi menggunakan zakat pertanian atau perdagangan ya. Diambil dari sana. Nanti Bapak buka surat Al-Baqarah ayat 267 tuh. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Wahai orang-orang beriman ya, belanjakanlah hartamu yang baik-baik itu dari usaha. Usaha itu maksudnya waktu itu perdagangan,
dari usaha perdagangan tuh. Sekarang itu diarahkan kepada pekerjaan yang kamu bekerja di sana tuh. Profesi, apakah itu dokter, akuntan, ya, supir, ya, apa saja pokoknya profesi, mungkin profesi di bidang seni, ya, maka harus bayar zakat. Lah itu dasar yang dijadikan sebagai hukum zakat profesi itu. Memang tidak dikenal dulu, sekarang jadi populer, ya. Dan semestinya kalau menggunakan zakat mal sudah mewadahi apa? Itu zakat emas dan perak. Jadi kalau misalnya menggunakan zakat emas dan perak, maka batas minimalnya itu lebih tinggi. Sehingga orang-orang yang kurang mampu itu tidak wajib zakat, ya. Kalau menggunakan dasar emas dan perak. Kemarin Basnas melakukan peraturan, suatu keputusan tentang minimal bayar zakat itu kalau memiliki kekayaan 81 juta. Kan setara dengan 85 gram emas. 85 gram emas itu minimal orang kena zakat itu, ya. Setara dengan 81 juta. Keputusan yang baru 81 juta, maka dia dalam setahun, ya. Dalam setahun maka dia baru wajib bayar zakat 2,5%. Nah, ini benar, ya. Tapi kalau menggunakan zakat pertanian yang 30 juta itu, orang berpendapatan 30 juta sudah bayar zakat. Itu kurang tepat, ya. Apalagi misalnya zakat itu harta yang kita dapatkan, gaji, ya, atau upah tuh dipakai untuk kebutuhan rutin, ya. Dan kalau sisanya itu kalau dijumlah untuk setahun nggak cukup, tidak mencapai 81 juta, maka dia tidak perlu bayar zakat, ya. Gaji misalnya 3 juta, 5 juta pakai buat biaya hidup tuh, ya. Ada sisa 2 juta ditabung tuh. Setahun baru 24 juta. Kurang, tidak nyampe itu kan ke 80 juta tuh. Maka dia tidak perlu bayar zakat, ya. Karena tidak sampai nisab. Jumlah minimalnya itu tidak sampai. Lah kalau kita misalnya ngomong ke konsultan zakat itu, mohon maaf ya kalau di sini ada anggota konsultan zakat, ya, lembaga-lembaga zakat baik yang resmi pun yang ilegal, ya, mesti dia bilang dipotong dari pendapatan kotor, dia. Misalnya gaji 8 juta langsung dipotong 8 juta. Dia nggak tahu kalau kebutuhan kita kadang-kadang lebih dari 8 juta. Bayar utang, bayar cicilan rumah, cicilan motor, cicilan mobil, anak kuliah, habis. Secara hukum Islam dia tidak perlu bayar zakat. Sekalipun mungkin gaji pendapatannya gede gitu, ya. Ya, tidak perlu bayar zakat. Karena dia habis dipakai untuk setiap bulan tuh. Tapi kalau ada sisa, misalnya sisa 1 juta, ditabung tuh. Setahun 12 juta. Nggak perlu bayar zakat. Kumpulin lagi sampai mencapai 81 juta, baru dia bayar zakat. Itu yang betul menurut pandangan saya dan pandangan Lajnah Daimah, ya. Oleh karena itu beberapa negara tidak diterapkan zakat profesi itu. Apa? Kan ibadah ini Pak dasarnya tauqifiyah. Apa? Harus memiliki dasar. Apa dasarnya? Quran dan hadis. Kalau misalnya itu tidak ada dasar hukum, atas dasar ijtihad saja, ya, atas dasar kias saja, maka itu tidak kuat. Karena ibadah ini tauqifiyah, tidak bisa kita mereka-reka. Oleh karena itu kalau misalnya zakat profesi tadi dimasukkan ke dalam zakat mal, maka itu betul, ya. Jadi pendapatan, perolehan, ya, harta kita miliki baik dari gaji, dari bonus, dari penjualan, dari warisan, ya, dari komisi itu, ya, yang halal tapi dijumlahkan mencapai 81 juta dalam 1 tahun, maka itu wajib kena bayar zakat. Berapa banyak? 2,5%. Dan boleh dibayar di muka. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, kata beliau, Annal Abbas bin Abdul Muttalib, ya, sa'ala Rasulullah SAW fi ta'jili sadaqatihi qabla an tahilla, ya. Kalau Rasulullah
fakhrasu lahu ala zalika. Jadi kata Ibn Abbas, Al-Abbas bapaknya ini pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang mensegerakan bayar zakat tuh. Nah, sebelum waktunya qabla tahillah itu ya, tanya Rasulullah, boleh nggak nih kalau saya bayar zakat ini belum sampai waktunya? Kan 1 tahun halnya ya, halnya 1 tahun. Setelah 1 tahun baru boleh bayar zakat tuh. Jadi kalau kita punya harta emas 100 gram tuh ya disimpan tuh, dia itu nisab sampai tuh ya wajib zakat. Tapi waktunya setelah 1 tahun, tahun depan baru boleh dibayar tuh ya. Jadi sekarang bulan Februari tahun depan bayar zakat emas yang 100 gram tuh. Lah Abbas tanya kepada Nabi, boleh gak dimajukan tuh bayar zakat itu? Kata Nabi, boleh. Fahrus lahu ala zalika, boleh kamu bayarkan, didahulukan tuh setahun sebelumnya tuh bayar zakat itu. Kembali kepada pembahasan kita tentang zakat profesi tadi. Lah kalau misalnya bapak punya profesi ya, dan gajinya itu dalam 1 tahun cukup sampai nisab 80 juta tadi itu ya, masukkanlah dia ke dalam zakat mal dan boleh dibayar di muka. Contoh, kalau hari ini katakanlah basis Masjid Muhajirin memerlukan anggaran ya, memerlukan dana untuk berbagai keperluan tuh, maka bapak boleh majukan tuh bayar zakat tuh, zakat mal tadi tuh. Apakah itu mendapatkan warisan ya, kemudian bonus atau harta-harta penjualan ya, boleh diberikan kepada basis Muhajirin. Kenapa? Karena kalau misalnya jauh-jauh tuh, sekarang kan banyak zakat online tuh, bapak cukup transfer saja. Saya bukannya tidak percaya ya, bukannya ragu, tapi khawatir ya nggak sampai. Mungkin salah mencet ya, mungkin salah aplikasinya gitu ya. Yang gampang berikan kepada basis Muhajirin yang dekat nih. Kan sudah jelas tuh, ada akadnya, ada catatannya, ada laporannya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kan masyarakat fakir miskin di komplek kita juga masih banyak nih yang perlu santunan. Gak usah jauh-jauh, yang nasional udah pikirkan oleh negara saja lah, biar negara memikirkan itu. Yang kita pikirkan di kampung kita aja, yang kita punya akses kita kan gampang, kampung kita mah ya dekat-dekat sini, gampang dipertanggungjawabkan, dan masih banyak mereka perlu santunan. Lah kepada siapa mereka meminta? Wong sekarang ini kalau untuk pengerahan dana ya, lembaga-lembaga zakat itu berlomba-lomba Pak. Mereka kampanye tuh, promosi di stasiun, di terminal, di mall ya, di tempat-tempat terbuka, di masjid-masjid itu yang namanya ngumpulin zakat itu berlomba-lomba banyak Pak, dengan berbagai macam iming-iming. Kita saksikan. Tapi pembagian zakat itu belum pernah yang dilakukan secara masif. Ya, pernah Bapak menyaksikan orang ngebagikan zakat secara masif? Jarang, nggak ada tuh ya. Tapi kalau yang ngumpulin banyak, ya, dengan berbagai cara, peraturan undang-undang, fatwa, tuh, perpres, semua supaya direkrut tuh. Pendek kata umat Islam nih, kalau yang berkaitan dengan dana, anggaran, itu dicarikan cara Pak, dikeruk seolah-olah. Tapi begitu untuk membagikannya yang susah nih, berat kalau sudah masuk lembaga, susah untuk keluar, gitu ya. Oleh karena itu, saya berpesan kepada diri saya dan kita semua nih yang ada di komplek kita lah, di RW kita, di kampung kita nih, mari ya melaksanakan rukun Islam nih. Zakatnya rukun Islam Pak, dan hukumnya wajib tuh Pak. Dia bukan sunnah, bukan mustahab ya. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah Bapak boleh lakukan kapan saja, tapi zakat itu hukumnya wajib ya. Wajib dia dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan berdosa. Kalau sedekah hukumnya sunnah, dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Tapi kalau zakat tidak dikerjakan berdosa. Nah, kemana? Ke basis Muhajirin yang paling dekat, gampang diakses, gampang dievaluasi, dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi mari kita sama-sama
melaksanakan ibadah ini dalam rangka mengentaskan kemiskinan yang ada di kampung kita saja dulu lah, nggak usah mikir yang jauh-jauh ya. Sedekah di kampung kita, zakat di kampung kita, infak di kampung kita, korban di kampung kita, ya nggak usah jauh-jauh, di kampung kita lah. Karena kita punya kewajiban, ya. Saya punya tanggung jawab untuk membina bapak-bapak agar mendonasikan dananya itu di kampung kita. Masih banyak yang perlu kita rawat di kampung kita nih ya. Sedih kalau bapak ke belakang situ ya, masih banyak orang-orang miskin. Ya, mungkin karena kita malu untuk menyumbangkannya lewat basis. Mungkin karena kita gengsi untuk menyumbangkannya karena jumlahnya sedikit lewat basis. Mungkin karena nggak segan, takut dianggap ria karena kebesaran sumbangannya lewat basis, gitu ya. Kadang-kadang orang kan sungkan Pak menyumbangkan langsung gitu. Basis membantu itu semua. Ya. Banyak yang perlu ditanggulangi di konflik kita ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.